ya. Nah, setelah skill empati apalagi nih yang perlu kita Oke. latihkan nih? Nah, setelah si tim member kita merasa bahwa dia juga, oh ternyata benar-benar nih kelihatan atasan saya Mhm, ini mau mendengarkan saya, ya. mhm. Kalau masih ingat teman-teman, kemarin kan 20% waktu yang kita punya untuk ngomong, gitu ya, Yes, kita kan gunakan untuk bertanya, nih ya. bener. Nah, jadi, Bertanyanya apa nih? pertanyaan kayak apa nih yang sebaiknya kita Ah, sampaikan ya kepada tim member mhm, kita? mhm. Pertanyaan yang semestinya kita gunakan ya, kalau kita ingin mendalami ya seseorang, pengen tahu dia Mhm, sedang, dapat informasi memikirkan yang lebih apa. banyak gitu ya, bener. Betul. Di sini adalah yang pertama ada 3 macam pertanyaan ini, nah banyak ya, Oh, tapi banyak ya, kirain cuma satu nih. Ayo pasang kuping, apa aja nih? yang pertama adalah disebut Yes, pertanyaan klarifikasi. Nah, namanya oke, juga klarifikasi, klarifikasi. namanya Kira-kira menurut Ratna klarifikasi ya. apa nih Hmm, kurang lebihnya? kalau judulnya ya Hmm, klarifikasi berarti buat clearkan something gitu gitu ya. Jadi iya. kayaknya nih ketika anggota tim kita ngobrol sesuatu supaya nggak miskomunikasi, Hmm, kita mesti klarifikasi, bener nggak sih yang dimaksudkan seperti ini? mhm, Bener nggak gitu Mas? betul betul, Klarifikasi. ya. Kita suka cepat-cepat mengambil kesimpulan di depan, Yes. ya, karena punya Mhm, asumsi berasumsi. sendiri-sendiri. Mikir di sini. Nah, bisa aja si tim member kita itu datang, apa namanya, dengan masalah ada Bahwa komplain nasabah lah gitu mhm, ya. mhm, Terus mhm. belum-belum kita udah bilang, "Ah, ini pasti kamu yang salah nih," gitu kan. Mhm. Padahal belum tentu. Tentu. Iya. Bisa Nah, di jadi sini nasabahnya yang salah. nah, bisa jadi loh ya kalau nasabah, klien, customer kita kan mungkin aja mereka juga Mungkin aja mereka juga yang apa, yang ya katakanlah salah atau tidak tepat, kan bisa juga ya. mereka nggak paham dengan sistemnya, dengan prosedurnya, lalu mereka melakukan kekeliruan gitu ya. Betul betul. Jadi, nah ini yang Yes. kita sebut sebagai pertanyaan klarifikasi. Klarifikasi. Oke. Nah, ya berikutnya pertanyaan kedua apa nih, Mbak Jul? Nah, setelah jelas masalahnya sebenarnya Hmm, di mana, nah di yang mana? kita pakai pertanyaan terbuka namanya, ya. Oke, pertanyaan terbuka. Open question. Nah, Nah, itu yang apa tuh? biasanya pakai what, why, when, where gitu ya kan ya? Nah, benar benar benar, ya. Boleh nggak Hmm, diceritain kejadian persisnya tuh seperti apa? kayak apa? Kalau misalnya aku Itu nanya sama Ratna kayak gitu, Ratna akan kira-kira menjawabnya seperti apa? Nah, gimana sih pas. kemarin tuh Mm-mm. kejadiannya sebenarnya gitu? Pastinya aku akan cerita lagi, merecall lagi, jadi experience yang dulu itu aku bawa lagi, sehingga aku juga benar-benar bisa bisa ngerasain lagi nih situasi sebenarnya itu kayak apa sih gitu kan ya, Hmm, dan mestinya harapannya, leader-ku itu bisa juga secara objektif ngerti situasinya dan juga ngerti bahwa yang aku lakuin sebelumnya itu bener apa enggak, gitu benar. kan. Dan di Mhm, sini sebenarnya gini juga ya, kalau menurut aku nih pertanyaan terbuka itu sebenarnya menyadarkan juga nih si tim member kita, mhm, sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu. Dia pernah yes, melakukan sesuatu, dia berupaya mhm, untuk iya, melakukan sesuatu. Jadi ini menurut saya pertanyaan terbuka ini, apa, bisa apa ya, menumbuhkan itu juga. Jadi dia sadar, "Iya ya, sebenarnya saya juga udah melakukan sesuatu sih," gitu ya. Masalah benar sudah, atau tapi enggak, nah itu nanti mhm. jadi bahan Tapi diskusi mungkin belum dengan, belum dengan cukup kita ya, dengan gitu ya. timnya gitu. Gitu gitu, Ratna yang kedua, jadi pertanyaan terbuka Bener, ya. Jadi pertanyaan terbuka ya, jadi where supaya where, tell me more, betul. ya kayak gitu Tell ya. me more gitu Mhm, ya. Jadi bener-bener si anggota tim ngerasain bahwa dia sebenarnya udah melakukan kok gitu ya. mhm, Dan si leader juga sudah bisa melihat bahwa anggota timnya udah berusaha kok, tapi memang mungkin belum cukup gitu ya kan. Mungkin ya, masih ada hal kreatif lagi yang harus ditemukan. Nah, itu betul. kayaknya pertanyaan ketiga tuh. Sok Nah, tahu nih ya, Mas ini. Pertanyaan ketiganya apa nih Mbak Izul? benar. Jadi, apa, si tim member juga datang ke kita karena Mhm. dia mungkin merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu, belum mencapai sasarannya lah gitu ya, atau belum menyelesaikan Mhm. masalahnya, atau Yes. belum bisa membuat dia meraih satu kesempatan, misalnya sama nasabah ada prospek, tapi saya udah gitu ya. Mhm Nah, makanya mhm mhm di mhm. pertanyaan ketiga, nih, ini Mhm. kenapa apa ya,
seorang pemimpin itu juga harus sabar untuk sampai ke pertanyaan ketiga gitu ya. Karena di pertanyaan ketiga ini kita bicaranya adalah pertanyaan yang sifatnya membuka wawasan dari si tim member kita. Di sini Yes. kita ngajak. Nah, kalau kita pikir-pikir bareng-bareng nih ya gitu ya, ada nggak ya menurutmu cara lain untuk mengatasi situasi ini? Nah, kalau misalnya aku Itu nanya sama Ratna kayak gitu, kira-kira gimana Ratna menanggapinya? rasanya nggak mungkin aku akan diam, rasanya aku akan trigger juga untuk berpikir, iya ya, ke depannya aku mesti ngapain ya? Karena aku ngerasa aku ditanya, tapi kayak ditanya itu diajak diskusi gitu loh, nggak kayak diinterogasi, nggak kayak dipojokkan, tetapi aku merasa bersama-sama dengan leaderku tuh, yuk kita mikirin yuk ke depannya gimana. Sehingga akhirnya secara nggak langsung akunya jadi berpikir kreatif gitu ya untuk mencari solusinya. Ya. Nah, ini balik lagi kata kunci salah satunya adalah sabar ya jadi pemimpin itu. Sabar ya, apalagi kalau leadernya Ratna Karena gitu, sabar ya. benar, bisa jadi ya Ratna ya, kita sebagai pemimpin yang punya pengalaman sebelumnya ya dibandingkan dengan member Betul. kita, dalam waktu 2 menit kita udah bisa kok menyelesaikan masalah Mhm, itu, benar nggak? Ya. bener Tapi di banget. sini kita bukan bicara 2 menit, kita bicara jangka panjang. Jangka Kita panjang. bicara bahwa orang ini ke depan bisa mengatasi situasi itu sendiri. Yes, Tanpa sebagai leader. tanpa bolak-balik, "Bu, ini gimana, Pak, ini gimana?" gitu ya. Tapi akhirnya Bener. dengan proses ini dia belajar, dia diajak berpikir, dan ujung-ujungnya nanti jangan lupa kita juga punya komitmen sama-sama nih. Gitu. Jadi benar yang Ratna tadi bilang, dengan pertanyaan seperti itu, dengan cara kita bertanya seperti itu, si tim member juga, iya ya masa sih aku nggak mikirin gitu kan, harus ikut mikir Bener, dong bener. gitu Jadi ya. dia ter-trigger untuk mikir gitu ya. Nah ini nih, Jadi apa nih kasus apa nih? kasusnya nih Ratna gimana kalau ya pas udah kita tanya baik-baik gitu, tetep Mhm, aja nih si tim member kita, tetep "Justru itu Bu, saya datang ke Ibu tuh karena saya nggak tahu mesti ngapain." Nah, menurut Ratna gimana ya kalau kita mentok juga tuh dengan iya, situasi seperti itu? bener. Kadang-kadang juga ya kita menerima curhatan kayak gitu ya. Aduh, ya udah nggak ngerti lagi nih anggota timnya mau ngomong apa. Nah ya, pertama adalah menurut aku sih kita sebagai leader mesti introspeksi. Pertama, kemungkinan memang kita tidak membiasakan dia untuk berkembang, untuk berpikir sendiri ya, karena memang salah satu tugas leader kan mengembangkan anggota tim untuk bisa Betul. berpikir kreatif, itu salah satu tugasnya gitu ya. Jadi kemungkinan kita nggak terbiasa ke situ, jadinya yuk kita mulai biasakan. Kedua gitu kan ya, memang tadi benar kesabarannya sebagai leader mesti diperpanjang. Ketiga, tapi benar kalau memang benar-benar anggota tim itu nggak ngerti dan apalagi ini sifatnya teknis, ya menurut aku sih ya udah langsung dijawab aja. Benar nggak Mbak Jul? Ya, oke, ya. Ya ada memang pada satu titik, seseorang itu benar-benar mentok gitu ya, "Bu, bukan saya nggak Mentok, ngerti," bener, gitu ya, tapi saya bener. tuh sama sekali nggak Iya, kebayang gitu ya. mhm. Jadi menurut saya ada 2 hal, 2 alternatif ya yang kita bisa lakukan. Kalau memang kita sebenarnya tahu persis nih ya, bagaimana mengatasi situasi ini, ya udahlah kita Mhm, akhirnya kita kerjakan, kita take over. Nggak apa-apa, mhm. cuman Nggak apa-apa, iya. catatannya inget nih ya teman-teman sekalian, kita kan menunjukkan nih ke tim member kita, gini loh caranya, ya. Mhm, Setelah persoalan atau, apa namanya, ya masalahnya selesai, kita duduk lagi mhm. sama dia. Kita bilang gini, Lanjutin. Mhm, "Eh, tadi kamu udah lihat kan cara aku menyelesaikan hal ini?" Gitu ya. mhm. Kita tanya lagi, "Apa sih menurutmu tadi yang aku lakukan terhadap nasabah ini?" Misalnya gitu ya. "Oh iya, tadi ibu tuh begini 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 begini," misalnya gitu ya. Nah, kita ceritakan lagi. Nah, di sini tetap kita kasih pembelajaran. Jadi Mhm. kalau ada situasi seperti ini, next time berarti kamu udah tahu nih cara mengatasinya ya. Ya Bu, berarti saya mesti begini begini begini. Jadi pastikan dia get the point. Tahu, Nah, get the dari point. Mhm. pembelajaran itu. Nah, Jadi tetap juga kita duduk bareng lagi, kita ya pastikan lagi gitu ya, pastikan lagi bahwa yang kita lakukan itu dia benar-benar ngeh, sehingga ke betul. depannya dia bisa melakukan sendiri gitu ya Mbak Jul Nah, ya? yang kedua,
kemungkinan kita juga sama-sama nggak tahu, bener nggak? Bener, sebagai leader ya, aduh, alamak, apa ya, maksudnya Nah, gimana ya? Itu kalau gimana memang tuh untuk kayak dua-duanya, gitu? ya, Mhm, mari kita dan pertama jangan sungkan, jangan merasa bahwa kalau kita juga mengakui bahwa saya juga nggak tahu jawabannya, mhm, akui aja, bener ya. bener, ngaku aja Cuman daripada malu ya, bener. Nah, di sini kita sebagai leader tetap kan punya satu apa ya, satu katakanlah pengalaman yang sudah lebih banyak dari mereka. Paling iya, tidak kita bantu, oke, untuk masalah ini gimana kalau kita nih ya sama-sama mhm, bertanya ke siapalah sumber dayanya siapa yes, gitu ya, ke iya, bagian apa, misalnya ini bener deh, kayaknya kita harus sama-sama tanya ke bagian IT nih masalah ini. bener Kapan ya kita bener, mau diskusi sama IT misalnya. Nah ini mhm, tetap menjadi alternatif juga ya, karena kadang kita tidak punya seluruh jawaban ya iya, bener, terhadap situasi yang kita hadapi. Tidak apa-apa, akui yes, saja memang kita juga nggak tahu, tapi mhm, bersama-sama dan ini satu hal kecil yang menurut saya akan berdampak cukup besar adalah gunakan kata-kata kita. oh iya, kita, Nah, jadi anggota timnya ngerasa barengan gitu ya, betul, dalam mengerjakan proses, nggak merasa terbebanin sendiri gitu ya, merasa betul, ter-support gitu ya, betul. Jadi mhm, kata-kata kita ini membuat orang itu, saya nggak sendirian, ya. betul, Oh nggak ternyata bos sendirian, gue mau bantuin gue juga kok, gitu ya, tenang aja. betul, yes, Jadi bener banget, nah itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi sebagai pemimpin nggak usah takut bahwa kita juga nggak punya semua jawaban, tapi kita kita bukan bisa Superman atau membantu. Superwoman Nah, gitu ya, benar. Tapi dengan mempraktekkan 3 pertanyaan tadi, sebenarnya mhm, juga akan membantu ya tim member kita juga, jangan-jangan justru mereka malah bisa menemukan yang tadinya kita juga nggak idenya. kepikiran. Bener, saya juga sering nih punya pengalaman ya di kelas ya beberapa kali leader-nya mengatakan bahwa ternyata ketika menerapkan pertanyaan tersebut terutama yang terakhir, Ya, mereka kaget sendiri karena anggota timnya ternyata punya ide-ide yang luar nah, biasa yang leader-nya aja nggak tahu. betul ya, Katanya begitu dan by the way, Mbak Ijul, by the way ya, kalau saya merasa bahwa ketika leader-nya mengatakan bahwa sebenarnya saya juga nggak tahu jawabannya, yuk kita cari tahu ke IT atau coba kamu hubungi rekan yang lain, itu kan sebenarnya jawaban juga kan, gitu benar kan ya. benar, Itu sih jawaban dari kita, bantuan dari kita juga ya, untuk membantu anggota tim kita memecahkan masalahnya kan gitu betul ya, dengan menghubungi expertnya siapa, temennya siapa, betul, bahkan kita yang membukakan jalan, bener nggak? benar Oke, nanti benar, kamu hubungin manajer departemen lain, nanti saya teleponin deh, ya, misalnya gitu ya. betul betul. Oke. Nah, jadi Ya, kalau dikaitkan dengan yang topik yang kemarin kita harus mengenali tim member kita, mhm, dengan kita mempraktekkan 3 macam pertanyaan tadi ya, jadi yes, klarifikasi, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan pembuka wawasan, mhm. Jangan ini lupa didahului empati nih. empati, benar, mendengarkan empati Yes, dulu ya. mhm Nah ini mhm, kalau kita menjalankan skill ini nih, kita singkat nih, biar gampang. mmm, E apa nih singkatannya? EKTP. Nah, keren kan? Oke, keren banget nih. Zaman sekarang kita nggak cuma punya KTP, tapi juga Bener elektronik ya, iktp. bener. Jadi itu nggak Sekarang akan lupa kita punya iktp nih ya, cuma gampang bedanya jadinya ini kan ngingetnya. empati dulu bener, empati dulu, klarifikasi, pertanyaan, Terbuka. terbuka, kemudian pembuka wawasan. Yeay, asik Iya. banget nih singkatannya nih. Jadi Oke. kalau kita kaitkan dengan kemarin kita perlu ngobrol ya sama tim member Mhm, kita gunakan skill ini, jadi apapun mhm, yang mereka sampaikan ke kita ketika kita melakukan bener, obrolan tersebut, ini akan mhm, sangat membantu kita mengenali juga sih pada dasarnya, benar nggak? Ya, pada saat bener kita banget. pertanyaan terbuka tuh, kita jadi tahu, oh si ini tuh bisa ini, ternyata gitu Yes, kan. Dan bener. pada saat pembuka wawasan, wah Mmm, itu tadi yang ada Rata bilang, ide-ide. Mhm, ternyata dia tuh banyak idenya ya, gitu ya. Ternyata mhm, dia itu, kreatif orangnya. Nah, disinilah kita bener, semakin mengenali tim mengenali. kita, gitu Yes, ceritanya Ratna. Jadi ada skill-nya oke, ya. yes.
Oke, teman-teman sekalian ya, asik banget ngobrolan kita saat ini, kali ini ya. Jadi benar-benar kenali dan motivasi itu penting banget ya untuk mendapatkan menjadi leader yang efektif. Lalu kemudian nggak cuma kenali dan motivasi, ada skillsnya tadi barusan kita bahas. Gampang banget diingat. Iya, Taruh di dompet, IKTP. ada di dompet tuh dibawa Empati, kemana-mana itu. ada di dompet ya, ada empati, kemudian klarifikasi supaya kita nggak miskom gitu kan ya. Ya, Pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan objektif. ya, Kemudian kepengen anggota tim kita lebih kreatif, ajukan pertanyaan pembuka wawasan. ya, Siapa tahu kita sendiri juga jadi terbuka wawasannya. benar, Gitu ya Mbak Izul ya. benar. Jadi Oke, ada manfaat untuk kita banyak banget di situ. manfaat timbal balik. Baik, kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu ngobrolan kita. Kita ketemu Oke, lagi di video mendatang. Sampai oke. Terima jumpa. kasih. Sampai ketemu juga.